Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita sampaikan panduan konstruksi pada BKBA ya, atau bantuan kinerja dan bantuan afirmasi, pembangunan atau rehabilitasi prasarana madrasah ya. Ini perlu diperhatikan terutama bagi penerima bantuan kinerja dan bantuan afirmasi ya. Kita lanjut. Pemahaman umum ya. Lingkup pekerjaan. Beda antara rehabilitasi dengan pembangunan baru ya. Rehabilitasi kriteria ringan dan sedang yaitu memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah ya. Jadi yang dimaksud rehab ini bangunan yang sudah ada, tapi mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki tanpa merubah struktur bangunan ya. Sifatnya hanya perbaikan, mengembalikan ke kondisi asal dan tidak mengubah struktur atau bentuk. Itulah yang disebut dengan rehabilitasi ya. Sedangkan pembangunan baru untuk sanitasi madrasah, yaitu membangun ruang baru di lahan yang masih tersedia. Lahan harus milik yayasan atau madrasah. Atau dibangun pada bagian bangunan yang sudah ada. Misalkan memanfaatkan bagian bawah tangga, bordes, dan tempat lainnya ya. Jadi untuk pembangunan baru ini terutama untuk sanitasi madrasah, kriterianya itu adalah dibangun pada tanah atau lahan milik yayasan madrasah atau dibangun pada bagian bangunan yang sudah ada dan tidak di lahan baru yang bukan milik yayasan atau lahan lain di suatu wilayah yang lain, bukan pada area bangunan madrasah ya. Kemudian untuk tingkat kerusakan ya, jenis tingkat kerusakan pada bangunan ada ringan, ada sedang, ada berat ya. Untuk BKBA, dana BKBA itu bisa untuk digunakan memperbaiki pada ruang kerusakan ringan dan sedang ya, bukan pada kerusakan tingkat berat. Definisi dari tingkat kerusakan ringan itu adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural. Komponen yang tidak berhubungan dengan struktur bangunan, ya, seperti penutup atap, plafon, penutup lantai, dan dinding pengisi. Ini bisa digunakan apa namanya? Ini tingkat kerusakan sekitar lebih kecil sama dengan 30%. Sedangkan kerusakan sedang yaitu kerusakan pada sebagian komponen non-struktural dan atau komponen struktural seperti struktur atap dan lantai ya. Ini bisa dipakai lebih besar dari 30% maupun lebih kecil sama dengan 45%. Untuk kerusakan berat, ya ini bukan wilayah sasaran BKBA ya. Untuk yang berat ini, yang berat itu misalkan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural, yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya ya. Jadi untuk sasaran BKBK ini adalah jenis tingkat kerusakan ringan dan sedang ya, bukan pada jenis tingkat kerusakan berat. Kemudian prasarana madrasah yang ditingkatkan ya, rehabilitasi atau renovasi. Eh, ada kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sanitasi madrasah.
Ini sasaran untuk rehabilitasi atau renovasi. Sedangkan untuk pembangunan baru sanitasi madrasah meliputi keran umum, hidran umum, jamban toilet madrasah ini bisa dibangun baru, tangki septik dan atau resapan, tempat cuci tangan pakai sabun, terutama pada masa pandemi ya, yang tahun-tahun kemarin ya. Kemudian instalasi air bersih, di antaranya sumur, pompa air, tangki persediaan air, pipa saluran air bersih, kemudian instalasi pengolahan air kotor atau limbah ya. Isi ini bisa didanai dari dana BKBA, yaitu pembangunan baru sanitasi madrasah. Jadi harus pandai-pandai untuk membedakan mana itu rehabilitasi, mana itu pembangunan baru. Kalau pembangunan baru ini fokus pada kegiatan sanitasi madrasah ya. Ini ada poin yang terakhir ini, instalasi pengolahan air kotor atau limbah juga bisa ya. Kemudian rehabilitasi prasarana madrasah. Komponen gedung madrasah meliputi struktural dan non-struktural. Yang struktural itu adalah pondasi, kemudian balok atau kolom, ini penyangga ya, kemudian rangka atap atau kuda-kuda. Sedangkan non-struktural adalah lantai, dinding, pintu dan jendela, plafon, penutup atap, ya. Untuk instalasi air dan listrik, WC dan septic tank, ya. Ini ada gambar ya dari struktural dan non-struktural ya. Ini adalah komponen rehabilitasi. Sekali lagi, rehabilitasi yang bisa dibiayai dari dana BKBA ya. Kemudian tingkat kerusakan ya. Menurut Permen PU nomor 45 tahun 2007 ya. Tingkat kerusakan ada rusak ringan, rusak sangat ringan, kemudian bobotnya 0,2, rusak ringan bobotnya 0,4. Kemudian ada rusak sedang bobot nilai 0,6. Kemudian ada rusak berat. Rusak berat itu bobotnya 0,8. Sedangkan rusak sangat berat bobot nilainya adalah 1. Ini apa namanya? Sekedar pengetahuan tentang tingkat kerusakan bangunan ya. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke alur mode metode perhitungan tingkat kerusakan bangunan ya. Dimulai dari pengecekan pondasi ya. Pondasi turun tidak rata. Ini berarti iya rusak berat ya. Kalau tidak, perlu dilakukan pengecekan kolom, balok, dan pelat. Kemudian kolom, balok, dan pelat rusak lebih dari 30%. Iya, itu namanya rusak berat ya. Kemudian jika tidak, perlu dilakukan pengecekan atap ya. Pengecek, pengecekan atap kalau rusak lebih dari 30%, iya itu namanya rusak berat ya. Kalau kurang dari 30% tidak berarti perlu dilakukan pengecekan dinding ya. Kemudian dinding dilihat kalau rusak lebih dari 30%, kalau iya maka itu namanya rusak berat. Tapi kalau kerusakannya kurang dari 30%, perlu dilakukan hitung kerusakan kaca, pintu, dan kusen ya. Kemudian hitung kerusakan lantai, hitung kerusakan utilitas, hitung kerusakan finishing. Ini untuk total tingkat kerusakan, nanti ada sebuah akumulasi penjumlahan ya dari sekian kriteria yang sudah dilakukan pengecekan. Jadi untuk A, B, C, D, E, F, G, dan H ini ditambahkan ya untuk mengetahui tingkat kerusakan ya. Ini A, ini B, ini C, D, E, F, G, H ya. Prosentasenya nanti dijumlah ya. Kemudian Bapak Ibu pengelolaan bantuan ya ini sangat penting sekali ya.
tim pengelola dana bantuan BMU menetapkan alokasi dana, menyusun juknis, menetapkan madrasah, terutama madrasah penerima BKBA, kemudian membantu penyaluran dana, merencanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Untuk PCU tingkat provinsi, verifikasi, validasi, alokasi dana, dan calon penerima bantuan. Koordinasi dengan kantor Kemenak Kabupaten, melaksanakan MONEF, pengendalian program, kemudian pelayanan dan penanganan pengaduan, kemudian menerima laporan realisasi bantuan. Untuk DCU Kabupaten, verifikasi validasi alokasi dana dan calon penerima bantuan, koordinasi dengan kepala madrasah, melaksanakan MONEF dan pengendalian program, pelayanan dan penanganan pengaduan, menerima laporan realisasi ya. Tim pengelola madrasah ini terutama yang penerima BKBA membuat EDM dan RKAM. Nanti ini dibantu juga oleh tim pendamping asesor BKBA. Membuat usulan RPD BKBA. Mengelola BKBA secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Kemudian membuat laporan ya. Jadi untuk madrasah yang sudah dinyatakan dalam long list, terutama di daftar penerima sementara, untuk penerima BKBA ini, itu nanti juga akan divisitasi oleh asesor BKBA ya. Untuk monitoring nanti dilakukan oleh DCU dari kabupaten maupun PCU dari provinsi ya. Selain divisit oleh asesor BKPA juga nanti akan dimonitoring oleh DCU dan PCU ya. Perencanaan sekarang, tahap perencanaan, survei lokasi, kondisi existing, potensi lokal, material, tukang, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan analisis kajian tingkat kerusakan dan kebutuhan ruang ya. Jadi madrasah nanti terutama di dalam merencanakan dana untuk apa namanya rehab atau untuk bangunan sanitasi perlu melakukan analisa kajian. Apakah kegiatan itu betul-betul dibutuhkan oleh madrasah atau tidak ya. Mulai dari tingkat kerusakan, apakah perlu direhab atau tidak. Jangan-jangan sudah bagus, kemudian direhab itu kan tidak efisien ya. Kemudian kebutuhan ruang dan lain sebagainya. Kemudian dokumen perencanaan, ada gambar, ada RAP, ada RKS, ada jadwal tentu dalam bangunan, baik rehab maupun pembangunan baru, perlu adanya konsultan lah minimal yang bisa menggambar, menyusun RAP, RKS, jadwal ini dibutuhkan tim ahli minimal untuk gambar ini adalah lulusan SMK ya. Kemudian dengan memperhatikan aturan dan kaidah perencanaan dan kaidah membangun seperti standar nasional pendidikan, peraturan tentang bangunan. Perlu juga memperhatikan tentang standar tentang bangunan ya. Produk perencanaan, dokumen perencanaan atau pelaksanaan dibuat oleh perencana. Ada gambar, ada sheet plan, denah, tampak potongan atau detail-detailnya ya. Kemudian RAP, harga satuan material dan upah, analisa harga satuan, perhitungan RAP, rekapitulasi RAP. Tentu ini biasanya kita butuh konsultan ya, terutama ahli-ahli bangunan ya. Insya Allah dalam hal ini minimal lah, minimal lulusan SMK ya. Kemudian RKS, rencana kerja dan syarat-syarat ya. Spek dan lain sebagainya juga perlu dipertimbangkan. Kemudian jadwal pelaksanaan. Dokumen-dokumen ini merupakan satu kesatuan yang melengkapi satu sama yang lain. Jadi ini sangat perlu diperhatikan, terutama teman-teman penerima BKBA kalau melakukan sebuah perencanaan, terutama rehab maupun pembangunan baru sanitasi, ya perlu 4 kriteria ini ya. Kita lanjut sanitasi ya, sanitasi ya. Standar sanitasi nasional sekolah dan madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana dari SD sampai SMA atau dari MI sampai MA ya. Ini ada komponen sanitasi sekolah atau madrasah ya.
Sanitasi, air harus tersedia. Tempat air dalam jamban volume minimum 200 liter dan berisi air bersih ya. Ini masalah air ya. Bagaimana masalah dengan jamban atau WC ya? Jamban untuk buang air besar dan buang air kecil harus ada rasio jamban sekolah. Madrasah ibtidaiyah itu laki-laki 1:60. Perempuan 1:50. Kemudian untuk madrasah sanawiyah laki-laki 1:40, perempuan 1:30. Madrasah aliyah laki-laki 1:40, perempuan 1:30. Jadi menyesuaikan jumlah siswa ya. Kemudian luas minimum per unit jamban adalah 2 meter persegi. Jadi nanti kalau membangun jamban atau WC minimal ya lebar itu 2 meter persegi. Jamban harus berdinding beratap, dapat dikunci dan mudah dibersihkan. Tersedia air bersih di setiap unit jamban. Jamban kloset jongkok dengan leher angsa. Gayung, ada gantungan pakaian, ada tempat sampah ya. Kemudian kalau cuci tangan, 1 unit sarana cuci tangan untuk setiap ruang kelas ya. Jadi idealnya itu di tiap ruang kelas ada 1 unit sarana cuci tangan ya. 1 unit sarana cuci tangan untuk ruang guru. Di ruang guru juga diberikan minimal 1 unit sarana cuci tangan. Kemudian 1 unit sarana cuci tangan untuk ruang UKS ya. Ini adalah standar sanitasi nasional dan sekolah dan madrasah ya. Lanjut, ilustrasi penyediaan air bersih ya. Ini penyediaan pengelolaan dan jaringan distribusi air bersih kegiatan berupa 1. Disyaratkan sumber airnya bersih seperti PDAM atau sumur bor air tanah yang sudah tersedia. Ya, kalau tersedia air tanahnya pun bersih ya. Kemudian ini masuk dalam penyediaan yang standar ya. Yang kedua, perbaikan pengadaan pemipaan instalasi pipa air bersih di lingkungan sekolah. Penyediaan tangki penampung air bersih dengan menggunakan menara air atau toren. Pengolahan air baku menjadi air bersih dengan menggunakan alat filterisasi penjernih air ya. Ini ada tandonnya ya, kemudian ada filternya ya. Maksimum tinggi filter air ya. Ini ada apa kalau kita bilangnya tandon ya. Kemudian ini ada filter, ini ada distribusi air bersih sehingga dipastikan nanti airnya betul-betul terfilter dengan baik ya. Sekolah dapat memilih salah satu kegiatan gabungan dari beberapa kegiatan atau keseluruhan kegiatan yang ada disesuaikan dengan anggaran yang diterima dan kebutuhan mendasar dari madrasah. Kita lanjut. Peningkatan sarana prasarana jamban ya. Kegiatan dapat berupa, jadi teman-teman penerima KBA, kegiatan untuk pembiayaan rehabilitasi bisa berupa rehabilitasi jamban peserta didik yang rusak atau tidak berfungsi dengan cara memperbaiki, menguatkan struktur, meningkatkan fungsi, dan menambah estetik jamban sesuai ketentuan. Kemudian pemenuhan jamban peserta didik perempuan yang ramah, manajemen kebersihan menstruasi (MKM) dengan cara memperbaiki jamban peserta didik perempuan yang ada dan disesuaikan dengan ketentuan sebagai jamban yang ramah MKM ya. MKM itu manajemen kebersihan menstruasi ya. Kemudian pemenuhan jamban untuk disabilitas dengan memperhatikan ketentuan yang ada ya. Madrasah atau sekolah dapat memilih salah satu kegiatan gabungan dari beberapa kegiatan atau keseluruhan kegiatan yang ada disesuaikan dengan anggaran yang diterima dan kebutuhan mendasar madrasah. Ya. Ini peningkatan sarana jamban. Kemudian jamban ramah MKM ya, manajemen untuk menstruasi ini ada apa namanya? Tersedia gambar dan deskripsinya. Ini tersedia sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Ini berada di sini ya. Ini kemudian tersedia cermin di dalam toilet.
Kemudian tersedia pembalut bagi siswa perempuan yang lupa membawa atau tiba-tiba mendapatkan menstruasi di sekolah ya. Kemudian ini untuk ini adalah toilet sekolah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kondisi bersih dan bisa dikunci dari dalam. Serta tersedia air yang cukup untuk membersihkan diri. Kemudian ini adalah tersedia materi informasi ya. Kemudian terdapat jadwal piket membersihkan toilet secara bergantian ya, terutama untuk para siswa itu ya. Setiap sekolah atau madrasah harus memiliki minimal satu unit toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas. Desain toilet harus mempertimbangkan luasan toilet, lebar pintu, dan jalur untuk kursi roda. Kalau memungkinkan juga bisa dibuat toilet yang ramah disabilitas ya. Ini seputar gambaran tentang jamban ramah MKM ya. Oke, kita lanjutkan. Jamban untuk penyandang disabilitas ya. Ini bisa kita lihat ada beberapa perangkat sarana yang ditambahkan ya supaya para disabilitas bisa menggunakan dan nyaman berada di toilet ya. Kemudian tangki septik dan resapan. Tangki septik merupakan salah satu kelengkapan pada suatu bangunan di mana fungsinya sebagai instalasi pengolahan air kotor, air limbah terutama dari kakus atau WC ya. Ini ada struktur di dalam pembangunan tangki septik dan resapan ya. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera di sini ya. Kemudian untuk penyediaan CTPS dengan dilengkapi tempat sabun dan air bersih seperti gambar di sini ya. Ini adalah ilustrasi cuci tangan pakai sabun atau disingkat CTPS ya. Saya kira ini sudah umum ya. Oke, kemudian resapan air ya. Resapan air ini, air hujan dapat dialirkan ke dalam tanah sehingga membantu mengisi air tanah dan dapat digunakan pada musim kemarau, yaitu dengan sumur resapan. Selain itu juga air hujan dapat kita tampung. Kemudian ini ada simpan air ya. Agar air hujan tidak seluruhnya terbuang ke saluran drainase, maka kita bisa memanennya untuk berbagai macam kebutuhan. Air, minum, pengairan, pencadangan, terutama di daerah-daerah yang airnya payau atau airnya asin ya. Itu kalau memang kondisi udaranya di situ bersih, air hujan bisa ditampung untuk kebutuhan rumah tangga. Alirkan air. Air hujan dialirkan menuju saluran drainase sehingga tidak menggenang dan mengganggu aktivitas masyarakat atau tidak terjadi banjir ya. Peningkatan fungsi saluran pembuangan air kotor drainase di lingkungan sekolah menjadi drainase yang berwawasan lingkungan. Kegiatannya dapat berupa pembuatan sumur resapan dan biopori, penyediaan bak penangkap air hujan, dan perbaikan dan peningkatan fungsi drainase. Ini seperti yang kita terangkan tadi. Kita lanjut pada ilustrasi tempat sampah ya. Penyediaan tempat sampah yang mengedepankan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle ya. Penyediaan tempat sampah terpilah ukuran kecil kapasitasnya 40 sampai 60 liter ya. Penyediaan bak penampungan sampah sementara portable yang berukuran sedang besar untuk menampung sampah yang berasal dari tiap kelas, kantor, jamban, atau ruang lainnya. Kapasitasnya sedang 120 sampai 160 liter, sedangkan kapasitas besar 600 sampai 1000 liter ya. Ini ada bak sampah kecil, ada bak sampah sedang, minimal ada 2 bak sampah terpilah. Prioritas di kelas dan di jamban. Diberi kantong plastik di dalam bak, nanti tinggal dibuka, plastiknya diambil dan sampahnya dibuang ya. Ini ilustrasi tempat sampah. Kemudian lampiran-lampiran, ini analisa tingkat kerusakan ya. Ini nanti bisa dikonsultasikan pada tim ahli bangunan ya. Kemudian juga ada contoh sheet plan, master plan dari perencanaan. Sekali lagi ini minimal dilakukan oleh ahli
minimal lulusan SMK. Syukur-syukur nanti sarjana bangunan ya. Ini adalah contoh seed plan, master plan. Jadi kalau mau melakukan ini yang gambar yang sederhana, Bapak ya ini yang mungkin bisa kita contoh dan sederhana mana-mana daerah-daerah atau zona-zona di mana di situ nanti kita akan melakukan sebuah proyek rehabilitasi maupun bangunan ya. Dana tampak potongan ya. Ini tentu dilakukan oleh ahli ya, insinyur atau lulusan SMK ya. Kemudian rencana anggaran, RAP merupakan dokumen keuangan yang menjelaskan penghitungan rincian biaya yang dihitung berdasarkan gambar dan spesifikasi teknis dari pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan. Memuat daftar harga satuan material, analisis satuan pekerjaan, perhitungan RAP dan rekapitulasi RAP. Rencana kerja dan syarat-syarat RKS. RKS adalah dokumen yang berisikan tentang teknis ketentuan umum metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis bahan material yang akan dijadikan acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang memuat persiapan administrasi dan persyaratan teknis ya. Bapak Ibu penerima terutama madrasah penerima PKBA, demikian penjelasan-penjelasan ya tentang rehab maupun pembangunan baru sanitasi, terutama untuk penerima bantuan kinerja dan bantuan afirmasi ya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa meningkatkan pelayanan pada para peserta didik, baik itu sarana prasarana, keamanan, kenyamanan, dan bisa meningkatkan mutu madrasah Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.